Kapasitas produksi di sini khusus untuk dryer sekitar 120 ton Pak. Jadi dryer ini ada 4 unit, masing-masing per unit itu kapasitasnya 30 ton. Jadi kalau kita totalin itu 120 ton sehari. Kita bisa keringkan lewat dryer. Sekarang perharinya, untuk sekarang kan GKP-nya Pak enggak ada. Jadi kita proses giling yang kemarin kita sudah masukin sebanyak 3.000 ton GKP. Jadi kita sementara proses giling. Per hari gilingnya sekitar 50 ton GKG. Dan bisa menghasilkan beras sekitar 30 ton, tergantung preferensi konsumen mau premium mau medium. Bisa. Rata-rata berarti yang medium atau yang premium? Kita sementara buat medium Pak. Medium. Okay. Karena permintaan pasar itu di medium. Kalau yang untuk gabahnya semua dari produksi dari sini ya? Kalau untuk gabahnya sendiri dari kemarin kita serap itu 3.000 ton dari Sumbawa, daerah Sumbawa, Dompu sama Kaliwang. Ini penggilingan semua? Penggilingan Pak. Jadi satu alur semua ini Pak. Sampai dari gabah sampai beras. Oke. Ayo coba kita lihat. Ini lagi proses apa nih? Nggak ada lagi giling sekarang nih? Ini sementara perbaikan, bentar lagi kita. Sampai dia kelihatan. Nanti kita lihat, nanti ini kan gabah keluar di sini Pak. Ini kan kaca semua. Nanti kita lihat prosesnya kalau sudah nyala. Bentar lagi nih? Ya. Oh iya, mantap. Jadi sebelum nyala mungkin agak ribut nanti Pak. Jadi kita naik dulu. Oke, ayo. Jadi kalau kita mau buffer stock kita simpan di silo. Kalau kita mau langsung giling, kalau ada permintaan pasar kita langsung giling Pak. Simpan di sini. Ini namanya tank GKG. Gabah kering giling. Langsung mereka milih yang Ya. mau produksi kayak gimana itu. Di sana nanti. Oh. Ini masih tahap awal ini. Apa di sini itu masa apa? Ini masih separator vibrating. Ini masuk gabah, nanti ini tujuannya nih untuk memisahkan sampah. Ada sampah-sampah yang ikut dipisahin di sini. Nah, setelah di sini Ini semua fungsinya sama? beda-beda. Oh, ini apa nih? Ini proses sampah, Pak. Oke, sampah. Terus sini? Memisahkan sampah ini destoner, memisahkan biji-bijian. Batu, kerikil, nanti dia turun ke bawah, Pak. Jadi waktu kita makan itu nggak ada yang nyelekit di gigi itu ya? Nggak ada, Pak, aman, Pak. Oh. Kepisah semua di sini, Pak. Astaga. Pantesan harga HP mahal ya? Apa? Banyak orang beli? Batu aja sini, Pak. Di belakang, di bawah. Ini? Setelah ini masuk ke namanya ini flow scale. Jadi setelah dipisahkan sampah sama biji-bijian, masuk lagi ke flow. Ini namanya penimbangan, Pak. Penimbangan bahan baku. Jadi sebelum digiling itu ditimbang di sini, Pak, bahan yang mau digiling untuk mencari rendemennya. Jadi kita tahu per hari itu gilingnya berapa di sini. 1 kilogram kelihatan di situ ya? Oke, langsung di sini, Pak. Wah, ini tempatnya bantu-bantu dia transit. Oke, di sini tempat nimbang ini. Iya. Kita tahu kita mau gilingnya berapa. Pak, itu jangan dipegang ya, nanti. Ini namanya Hasker, Pak. Apa fungsinya, Pak? Ini ada Hasker, ada 2 unit. Ini untuk memisahkan gabah, kulit gabah sama beras. Oh, yang ini fungsinya ini. penggilingan aslinya di sini. Ya, yang 2 ini. Sini ada Jadi yang unit. masuk di sini benar-benar sudah tidak ada dedaunan, Nggak ada, nggak ada. batu, Sampah, nggak ada. Ini benar-benar tulang Gabah, netok. gabah. Iya. Setelah itu masuk ke ini, Pak. Ini apa nih? Kalau misalnya dia ban-bannya habis, jadi. Ini namanya PD separator, Pak. Jadi ini kan kalau pecah kulitnya tidak sempurna nanti akan kembali ke sini lagi, Pak. Yang gabah akan kembali ke sini. Kalau dia tidak sesuai kualitas. Enggak. Ini kan namanya pecah kulit, Pak. Ya, ini Jadi kan tempat kalau sudah lolos, nah yang tidak pecah nanti dipisah di sini, Pak. Nah, masih dalam bentuk gabah sama beras nanti dipisah. Yang gabah akan kembali ke sini untuk dipecah kembali. Ini namanya pemisah, Pak. Jadi ini nanti ini gerak-gerak dia, Pak. Goyang-goyang. Kayaknya ya. Jadi ini gabah, Pak. Tabe. Nanti ini yang kembali ke sana. Ini yang kembali ke sini. Berasnya yang lolos ke sana lagi.
Allah, siapa punya otak Pak? Itu kan Cina, tulisannya Cina semua. Iya kan ya? Yongxiang. Ini apa ini Pak? Ini ini poliser Pak. Awal tender namanya nih Pak. Jadi setelah pecah kulit masih dalam gelap gini Pak, bisa jadi putih di sini semua tiganya nih. Oh tadi kan ada coklat. Ya masih pecah kulit, masih ini belum. sini? Ini di sini nanti di polesnya ada 3 unit. Berarti di sini banyak baiklin. Enggak ada. Oh, enggak. Ini poles batu Pak namanya Pak. Poles batu. Jadi ini namanya white tender Pak untuk memoles beras pecah kulit. Biar bisa putih. Ada 3 ya? Ada 3 unit. Tapi kan tadi baru saya mau ngolo Pak, masa kualitas beras bulog warnanya begitu? Enggak, belum nanti Pak, belum. Belum pemutihnya tuh. Makanya saya bilang di sini berarti digini ada baiklin. Ini namanya ada Pak, poles batu Pak dia. Beras itu dipoles di dalam sini. Itu dia pakai tepung apa ini Om? Ini kulitnya yang ini Pak, kulit beras tadi yang dari sana pecah kulit itu. Ini. Jadi putihnya itu bukan pewarna ya? Bukan. Enggak ada pewarna di sini Pak. Ini yang boleh dimakan. Itu dedak ya? Ya ada Pak. Berapa kita beli? Aku beli laut. Masakannya kami kebakar itu jadi oh dedak ya. Siapa kita hubungi nanti? Dari pernyataan dedak orang-orang yang makan dedak kan di sini. Ini namanya grader Pak. Jadi grader ini untuk memisahkan menir. Jadi menir yang kecil itu nanti kebuang ke bawah Pak. Jadi tidak lolos lagi ke sana. Apa tadi grader ya? Grader. Grader. Bisa lagi ya. Nah ini dia ini namanya poliser Pak. Ini namanya poliser. Poliser hampir sama yang tadi, cuman ini bisa disemprot pakai air untuk mengkilatkan di sini. Tapi dia tidak mengurangi kualitas ya? Enggak. Kalau dedaknya dijual berapa harganya per kilo? Nanti di belakang Pak, mungkin masalah. Sudah jumpa? Belum bisa? Belum? Ini namanya color sortir. Di color sorter Pak. Ini tujuannya untuk memisah butir kuning, butir hitam. Sorter. Tempat penyortiran yang beda-beda warna. Ya. Color swap. Kan bisa. Color sorter. Yang siang. Ini di Yongxiang bagian belahan bagian Cina Wal. Kita lanjut Pak. Oke lanjut aja. Di mana? Kita kemana nih? Untuk apa kita di sini? Jadi ini sama Pak kayak tadi itu poliser untuk menyemprot air untuk mengkilatkan beras ini. Tapi tidak mengurangi kualitas enggak. Cuma memoles saja Pak di sini. Iya. Finishing di sini Pak, finishingnya di sini. Ini sama kayak tadi, ini memisahkan menir. Dan ya. Kerjanya sampai segitunya ya. Perlakuan beras itu begitu istimewa. Iya. Di sini ya. Ini namanya shifter Pak, nanti ini namanya pemisah beras antara beras kepala, general sama broken. Kalau menirnya kan sudah kebuang ke sini, ke bawah. Ini namanya pemisah beras kepala, broken Pak. Jadi nanti beras kepala itu di sini dia tempatnya. Nanti dipisah ke sini tempatnya khusus beras kepala. Antara broken dengan kepala di sini, nanti broken di sini Pak. Beda-beda tanknya. Nah setelah itu kita bisa buat mixingnya di bawah, kita bisa buat broken 10%, broken 5%. Tergantung permintaan pasar.
maksudnya